Kita mulai dengan 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Oke, kita cari ayatnya. 1 Petrus pasal 3. Ayatnya 8 dan 9. Saya baca atau mau ikut baca bersama-sama boleh. 1 Petrus 3 ayat 8 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 2 kalimat yang saya tekankan, kita dipanggil untuk memberkati. Kita dipanggil untuk menerima berkat. Maka kalau disingkat, diberkati untuk memberkati. Ayat kedua, lalu sebelumnya saya berikan lebih banyak penjelasan, kesaksian. Kejadian 12 ayat 12, intinya sama, tapi bagi saya ya menekankan. Kejadian 12 ayat 12, kejadian. Ini menjadi sebenarnya konsep hidup, tujuan hidup, filosofi hidup kita ya. Kejadian 12, oke sebentar. Kejadian 12 ayat 2. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil kita juga. Dan konsepnya apa? Kejadian 12 ayat 12 itu konsep Tuhan memanggil Abraham, memanggil kita juga ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Anda kalau baca begini tuh fokusnya kemana sih? Weh, namanya masyhur, keren, diberkati, haleluya. Ya, bagusnya sih kalau bisa fokusnya menjadi berkat gitu ya. Kalau saya fokusnya di situ atau mengajarkan di situ. Konsep Anda itu menjadi berkat. Gimana jadi berkat kalau nggak diberkati? Maka diberkati itu pasti. Tapi harus punya tujuan dulu menjadi berkat. Maka saya berikan teologi selang. Filosofi selang. Mata air sampai ke keran ngocor itu katalah Tuhan sumber berkat. Nah Anda tuh selang. Saluran airnya, saluran berkatnya. Selangnya panjang, sepanjang selang itu akan dipenuhi dengan air. Sepanjang hidup saudara, usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga, semua akan diberkati. Tapi tujuannya untuk menyalurkan berkat. Gimana kuncinya untuk diberkati? Kalau kita bicara selang. Hah? Rahasianya apa? Kuncinya apa? Yang terpenting apa? Nempel sama keran airnya dong. Iya. Gimana? Nempel sama Tuhan, sumber berkat. Ya, tempel pasang ya. Terus ya belum mengalir. Buka kerannya. Tuhan akan buka berkatnya kalau kita siap jadi saluran berkat. Diisi langsung ya. Wah, senang ya diisi ya. Wah, puji Tuhan dapat pekerjaan, puji Tuhan dapat order, puji Tuhan punya rumah, puji Tuhan punya mobil. Wah, mulai punya tabungan. Terus apa? Kok berhenti apa ya? Mulai stagnan. Aduh, kok berkatnya gak nambah-nambah ya? Kenapa? Kira-kira balik ke selang lagi aja. Oh ya, selangnya dipasukin, puter, terisi, penuh ya. Penuh. Seneng gak penuh? Seneng gak? Tabungannya penuh? Senang. Dompetnya penuh? Wes, wanita, dompet penuh, saldo penuh, damai di bumi. Tanggal muda, damai sejahtera. Ya kan? Aduh. Penuh. Kalau selangnya penuh bisa diisi lagi gak? Tergantung ya. Tergantung, ini selang udah penuh. Ujungnya selang, itulah hidup saudara. Tutup rapat-rapat, harus dihemat, harus diirit, jangan sampai habis. Penuh gak bisa masuk lagi. Buka dikit, cerit. Sana bisa masuk gak? Cerit juga. Cerit. Sana masuknya cerit juga saudara.
Buka yang keras, nanti habis. Gak akan. Yang penting nempel. Ya buka banyak-banyak kan nempel, habis lah berkatnya dah. Nggak nempel sumber berkat. Jadi harus nempel sumber berkat dan disalurkan. Ya enakan dia dong dapat sumbangan dari saya. Ya males tuh lama-lama gak mau kerja tuh tergantung sama saya. Tutup deh, tutup juga. Ya tetap kata harus memberi. Tentu harus bijaksana ya, yang diberi tanpa males ya jangan. Harus edukasi juga, bukan berarti asal memberi. Terserahlah pendeta mau buat apa. Yang penting aku bayar, kalau saya nggak begitu ya. Nabur tuai itu kalau salah ladang ya nggak menuai juga loh. Kita nyumbang, pendetanya ganti mobil, hidup hedon, mewah, nggak bikin sekolah, nggak bikin rumah sakit, nggak nolong orang susah. Kalau bagi saya bukan ladang itu mah, rampok. Bener ya sekarang ngomong, ini gereja atau sarang penyamun? Pendeta atau perampok? Kalau saya tetap harus tahu. Persembahan saya buat apa? Bukan berarti nyampurin gereja. Tapi kita pastikan bahwa gereja juga melakukan menjadi selang. Bukan nabung dan nimbun. Perusahaan aja kalau gitu gak usah buat gereja. Punya 100 cabang, yang minus disuruh mandiri. Yang plus diambilin duitnya, itu mah franchise. Loh bener saudara, saya bicara begini karena saya melihat gereja seperti itu. Kalau gereja mengajarkan jadi selang, gereja juga harus jadi selang. Tapi sekarang saya nggak ngajar gereja, saya ngajar jemaat. Jemaat sadarlah, belajarlah untuk menjadi selang. Nah sekarang tak kasih cerita ya biar lengkap. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, menikah tahun 90. Kalau saya ditanya waktu itu di Karsa Pemuda, berjemaat di situ. Rat kamu tinggal di mana? Ya berhikmat supaya kelihatan keren. Saya bilang saya tinggal di belakang jalan Gatot Subroto. Wow, karena istri saya kerja di Hero Gatot Subroto di kantor pusat marketing. Waktu itu di bawahnya Cafe Kurnia. Wih di belakang Gatot Subroto sama kompleks BI, oh ya belakangnya. Sama Jaya Mandala, oh ya belakangnya. Sama yang biasa jual durian, oh ya belakangnya lagi. Loh itu kan kuburan, nah sebelahnya. Nah itu ya kan. Ya kan. Lompat parit, kebun pisang. Motor aja gak bisa masuk kawan. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta. Lah kenapa miskin? Ya kan bapak saya miskin. Kenapa bapak saya miskin? Ya karena kakek saya miskin. Jangan tanya kenapa kakek saya miskin. Dan saya senang banget jujur waktu itu dengan pelajarannya Pak Abraham Alex Saputra almarhum. Salah satu founder Bethany. Dengan slogannya yang sangat keren, Successful Bethany Family. Kita akan diberkati begitu. Dulu pertama sih gak senang ya, pertama kali malah nolak gitu ya. Ya saya dulu gak suka ngomongin berkat begitu. Saya pikir yang penting hidup ini masuk surga gitu kan. Tapi menarik juga waktu itu saya ingat khotbahnya Pak Abraham tuh ya. Lazarus itu miskin masuk surga. Abraham gendong Lazarus, mangku Lazarus. Abraham tuh kaya masuk surga. Pilih miskin atau kaya? Tapi orang kaya susah masuk surga. Anda ayatnya. Tapi gak berarti kaya masuk surga dong. Abraham kaya masuk surga itu kan. Oh ya udah kalau kata aku pengen kaya masuk surga kan gitu kan. Lalu belajarlah soal diberkati, belajarlah filosofi selang. Waduh singkat cerita ya saya mulai menjadi berkat. Mulai belajar menjadi berkat. Tahun 98 saya belum kaya-kaya banget, ya biasa saja menurut saya. Tapi saya udah bikin yayasan pribadi namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Saya mulai bangun sekolah di pedalaman, setahun satu, kadang 2 tahun satu, lalu setahun 2. Saya mulai bantu biaya operasional sekolah yang saya bangun, 1 sekolah, 2 sekolah. Lama-lama 32 sekolah juga. Saya bikin buku, saya nulis buku keluarga. Anda masuk Google aja ketik Jarod Wijanarko, banyak buku yang saya tulis. Buku pernikahan, buku parenting, totalnya 66. Saya cetak 5.000 supaya cetaknya murah. Saya masukin Gramedia 1.000. Kalau nyetak 5.000 itu ongkos cetak paling cuma 8.000. Dijual 50.000 aja lebih murah daripada orang lain yang kalau 200 halaman itu sekitar 70.000. Kita jual 50.000. Itu aja untungnya udah banyak. Gramedia ambil 50%, jual 50, masih dapat 25, nyetaknya 8.000. Jadi kalau saya jual 1.500 aja udah balik modal. 1.000-2.000 eksemplar per judul kasih pendeta desa gratis. Hidup saya tuh udah kayak
Hidup untuk orang lain aja. Buat gereja desa, pendeta desa, bikin yayasan pribadi. Karena saya meyakini banget yang namanya filosofi selang. Aku mau jadi selang. Singkat cerita, ya usahanya makin diberkati. Ya, pabrik sepatu namanya Iva, sekolah namanya Happy Holy Kid. Ya sekarang franchise-nya 66 cabang. Sebelum saya bangkrut yang Ivanya, waduh kita punya gudang di Parung 4 hektar halamannya. Gedungnya aja 2 hektar juga gede banget. Kita punya pegawai 300, trading pegawai 300. Sudah operasional tiap bulan 3 miliar, enggak masalah. Omsetnya puluhan miliar. Tapi singkat cerita kan bangkrut. Nah saya mau cerita waktu bangkrut nih. Bangkrut aja udah menggoncang iman saya tuh. Dengan filosofi saya saluran berkat. Saya tuh berpikir kalau saya bangkrut Tuhan rugilah. Siapa yang bangun sekolah di pedalaman? Tentu ada Bu Heni tangan pengharapan tapi kan gak banyak. Paling tidak yang ku bangun aja banyak. Tuhan kalau saya bangkrut Tuhan rugi nih. Yang bangun sekolah, yang biaya operasional, bantu pendeta desa. Saya hidup begitu sederhananya di tengah kemakmuran yang berlimpah. Maka saya yakin banget gak akan bangkrut. Apalagi diajarkan Mazmur 91. Iya kan? 1000 rebah di kiri, 1000 rebah di kanan. Ternyata saya rebah juga. Itu goncang saya saudara. Itu saya goncang saudara. Kenapa rebah? Kenapa bangkrut? Anda punya toko, omset berapa satu bulan? Anggap aja 50 juta. Berapa barang di toko? 200, 4 kali lipat. Tambah di gudang, 8 kali lipat. Tergantung toko apa. Kalau toko kelontong ya, jual panci, tinggal 1 unit bisa dijual. Saya kan sepatu, baju, kosmetik. Sepatu, baju itu ada ukuran, ada warna. Itu omset, itu stok, itu bisa 10 kali lipat. Kalau kami bisa 5-6 kali lipat itu udah hebat sekali. Nah kalau omset kami 40-50 miliar, maka di gudang itu 260 miliar. Singkat cerita 2018-19 kami bangkrut. Bangkrut satu kata ya. Kalau 2 tahun bangkrut, lalu disusul dengan COVID. Maka namanya sepatu, tas, kulit, itu kalau lama di gudang itu retak pecah. Gimana perasaan Anda kalau minggu ini, bulan ini yang retak pecah itu kalau dikumpulkan terus dibakar 400 juta. Bulan depan 500 juta. Tahun kedua mulai deh kosmetik yang expired. Hah? Gimana kalau yang expired bulan ini 1 miliar, di gudang 260. Maka yang expired bulan demi bulan itu bisa miliar, ratusan juta. Maka dalam kebangkrutan, bangkrut satu kata. Saya kongsian berdua. Kongsi saya pembuluh darah otak pecah. Bawa ke rumah sakit, otak dibuka. Balikin lagi gak sadar. Sebulan kayak mayat hidup di rumah sakit. Dokter angkat tangan, bawa pulang ke rumah ya kayak mayat hidup di rumah. Sebulan gak sadar. Untung ada akupunktur, ya mujizat Tuhan juga, tusuk jarum, singkat cerita sembuh walaupun memori sekarang masih suka terganggu. Saya nggak stroke karena saya nggak punya kecenderungan darah tinggi. Tapi gula saya 500-600. Minum obat nggak nyanda. Nggak nyanda itu udah pagi 1000 mili metforminnya, glimepiridnya 4 mili, malam 1000 lagi. Gula 500-an. Obat nggak nyanda, puasa gula tetap tinggi. Minum air aja gulanya tinggi, tidur aja gulanya tinggi. Kenapa? Stres yang luar biasa. Tapi Pak Jarod nggak kelihatan stres loh. Ya Anda lihat Instagram, YouTube saya sepanjang bangkrut sampai ke COVID. Ya antusias terus. Namanya pengkhotbah. Di mimbar semangat. Lucu. Sampai rumah nangis. Dan waktu nangis tuh gak digini. Halo guys, gue lagi nangis guys. Gitu ya. Ya konten kreator tuh kadang sedih juga. Saudara. Kita lagi sedih harus ketawa gitu kan. Jadi pendeta kadang juga repot juga ya. Kita harus menghibur jemaat. Kita lagi menderita. Makin menderita itu. Kita ngalami. Nah singkat cerita. Pergumulannya adalah Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bangkrut. Dan tadi pagi saya cerita, saya menemukan jawaban bahwa saya harus melayani bidang tertentu sebagai tujuan hidup selanjutnya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah, terus gimana nih saluran berkat nih? Kan kita diciptakan sebagai saluran berkat, lalu bangkrut. Ya saya berpikir, berarti saya sekarang lagi jadi selang kecil. Kejadian tidak merubah status. Itu yang saya pelajari. Kejadian saya bangkrut tidak merubah status saya sebagai penyalur berkat.
Cuma ukurannya jadi berbeda. Ukurannya berbeda. Wah, itu beratnya di situ, saudara. Bahkan kadang pindah ukuran ini susah. Dalam arti begini. Oke lah, kalau dulu makan di mall seminggu 2 kali, jadi sebulan sekali, pindah ke warung, sama-sama ke mall, tapi sekarang ke basement gitu ya. Habis makan di food court, yang penting di mallnya jalan-jalan, makannya aja bukan resto gitu ya. Itu masih bisa disiasati. Yang susah adalah dengan bangkrut itu begini. Sedihnya saya, kalau saya loh ya bangkrut ya, gak punya duit ya. Orang tuh gak percaya kita gak punya duit, itu sedih loh. Keluarga, adik, ponakan minta bantuan. Kita gak bisa bantu. Kita gak bisa bantu. Tapi kita gak dipercaya. Kalau gak punya duit. Itu repotnya punya wajah penuh berkat. Tapi saldo habis. Itu susah lagi. Nah, susah yang lain adalah, saya mau cerita. Kita sebelum bangkrut, kita sudah bangun 32 sekolah dan membiayai operasional bulanannya. Saya hentikan gak tega, saya teruskan gak sanggup. Saya hentikan gak tega, teruskan gak sanggup. Disanggup-sanggupin sambil merasa Tuhan hidup ini terlalu berat. Tuhan tanggung jawab saya terlalu banyak. Tanggung jawab saya melampaui kekuatan saya Tuhan. Saya sudah hidup di luar kemampuan. Itu terus menerus sampai akhirnya kan saya punya... Sekarang kan saya ngajar sekarang kesembuhan holistik ya. Bahwa tubuh ini bungkusnya jiwa. Ketika jiwa gak kuat, dampaknya ke tubuh sakit. Maka waktu itu, saya sakit yang namanya frozen shoulder. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Jadi bahu itu memang lambang pemerintahan, lambang tanggung jawab. Siapa yang banyak kena frozen shoulder menurut data Dr. Dietrich Klinghardt adalah CEO, tangan kanan bos. Anak pertama, anak paling sukses. Yang selama ini banyak membantu orang lain. Dan dia dengan antusias membantu, badannya sehat. Dengan semangat dia bantu perusahaan, badannya sehat. Tapi begitu masuk perasaan aku dimanfaatkan bos. Tanggung jawabku terlalu besar. Aku kerja gak ada SOP-nya, semuanya dilimpahkan ke saya. Dan dia mulai merasa berat, badan sakit. Badan sakit, badan ini bungkusnya jiwa. Ketika saya belajar hal itu, lalu saya mulai belajar juga dari John Kabat-Zinn yang mengajarkan MBSR, Mindfulness Life. Maka kesembuhan lewat mental. Jadi saya mulai sadar bahwa saya frozen shoulder ini, pundak ini karena tanggung jawab merasa berat. Itu kayak pelajaran itu kayak jadi pas banget buat saya karena saya lagi mengalami hal itu. Dan memang lagi bangkrut tapi tanggung jawabnya banyak, merasa berat. Bener gak sih ini pelajaran? Ya udah pokoknya sekarang saya mau hidup ini gak berat gitu ya. Mulai terapi. Terapinya namanya tepuk-tepuk diri. Ya tepuk pundak. Dan sambil tepuk pundak saya sugestinya pakai firman Tuhan. Semua ayat yang berhubungan saya ucapkan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pekerjaanku adalah pekerjaan Tuhan. Artinya bukan aku yang bekerja tapi Tuhan yang bekerja di dalam saya. Tuhan yang di dalam saya berkarya melalui hidup saya. Kamu dulu kaya, nyumbang, itu biasa. Tapi kamu sekarang miskin, gak punya duit, nyumbang. Itu yang luar biasa. Tuhan gak hitung-hitungan sama kamu. Kamu tuh dibayar, dibeli, kamu tuh budak. Hasil budak punya bosnya, bos kamu Tuhan. Semua yang kamu punya itu Tuhan punya. Tuhan gak hitung-hitungan sama kamu. Dia memberkati kamu, menebus kamu, membeli kamu, masuk surga, selamat pasti. Maka gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Berapa persen pokoknya punya uang, salurkan, salurkan. Kamu saluran, gak usah dihitung, salurkan. Begitu ya. Lalu selain sugesti, dipraktekkan. Gak usah hitung-hitungan 10%, 5%. Pokoknya saya ada uang tak salurkan. Tapi bangkrut kan. Waktu bangkrut itu akhirnya saya ingat punya bakat masa kecil. Ngelukis. Sampai kuliah masih ngelukis, habis itu belasan tahun gak ngelukis. Saya dengar, saya dihubungin dulu di Australia, lalu pindah Jakarta. Mas, masih ngelukis gak? Ya enggak sih, tapi bisa gak? Bisa lah, bakat malah bisa hilang, cuma terpendam aja. Terima order gak? Nggak punya uang, butuh uang, ditawari order. Kalau Anda terima nggak? Oke boleh gitu. Kan kita yakin pasti bisa gitu kan. Orang mustaqim kan melangkah dulu baru mikir gitu kan. Berapa harganya? Ya tergantung ukurannya berapa kan gitu kan. Segini, oke 10 juta. Itu orang nggak nawar. Mungkin sungkan nawar pendeta gitu kan. Pekotbah.
Pokoknya gak tahu deh. Ya udah minta rekeningnya, transfer. Langsung ditransfer 10 juta. Habis transfer baru kirim WA. Mas, aku ini sekarang usaha di Jakarta begini-begini. Aku lebih banyak hubungan dengan para jenderal. Masuk begini-begini, ini mau ku kasih sama jenderal. Ini gambarnya kalau bisa kayak begini ya. Minta Siberian Tiger. Yang realistis, full detail ya. Gitu. Dalam hati, kalau begini ya gak bisa. Suruh ngelukis macan, realistis lagi. Loh kalau ekspresionis, ya kayak Avandi. Kok ambil catnya ya plotot. Ini macan, mana bacanya terserah gitu kan. Namanya ekspresionis gitu ya kan. Apalagi surrealistis gitu. Atau aduh abstrak apalagi gampang lagi. Minta realistis, aduh. Posisinya nggak punya uang sudah di tangan. Kalau Anda gimana? Kalau saya loh ya. Tak cari anak saya. Levin, kulihat gambar kamu cat air semuanya bagus banget. Kamu bisa pakai cat minyak enggak? Ya aku coba. Emang kenapa? Begini Levin, papa dapat order 10 juta. Tapi papa gak bisa bikin. Gimana kalau kamu yang bikin 10 juta bagi 2? Tapi ya kalau ordernya papa. Nanti begini Bin. Kamu bikin macannya, aku bikin backgroundnya. Gak bohong dong. Aku tanda tangan depan kanvas, kamu di belakang. Dan kita tulis di belakang dengan jujurnya. Dilukis bersama oleh Jarod Wijanarko dengan anaknya Levina Kristi. Tanda tangan berdua. Tapi kita gak tulis, Pak Jarod backgroundnya enggak ya kan. Tapi gak bohong kan tulisan seperti itu. Dia setuju. Dia bikin bagus banget, singkat cerita upload di Instagram. Ya karena bagus, orang lihat kan. Dapat order lagi, macan lagi. Anda masuk Instagram saya, Insinyur Jarod Wijanarko yang 2020 itu 2 tahun saya ngelukis 162 lukisan. Jadi begitu dapat order macan lagi, Tuhan aku ingat cerita Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, bikin tabernakel, kandilnya ini detail sekali sampai Musa bingung bikin gimana. Musa panggil orang-orang pembantunya, dia rapi dengan pengurapan sehingga masing-masing tahu bagaimana harus melakukannya. Bagi saya itu urapan market tulis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan urapi tanganku bisa ngelukis lagi. Gak mungkin berdua terus sama anak Tuhan. Bagi 2 sama dia. Dia aku yang bayarin. Oke singkat cerita lukisan kedua, ketiga, keempat. 2 tahun ngelukis. Saya ngelukis 162 lukisan. Menjual. Lukisnya ada hampir 180. 162 terjual. Naikkan 15, naikkan 25, naikkan 30, naikkan 35. Jadi saya menjual 2 tahun pandemi 162 lukisan. Rata-rata 20 juta. 3,2 miliar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Maka walaupun saya bangkrut, saya tetap berani berkata aku orang yang diberkati. Pelukis mana Indonesia selama 2 tahun pandemi dapat 3,2 miliar. Ini pelukis yang udah belasan tahun gak ngelukis. Tapi itu karena saya nempel dengan sumber berkat. Dan tetap menyalurkannya. Pertama itu dapat order 1 lukisan. Kita suami istri makan. Dipotong 50% lagi sama anak. Padahal tinggal di rumah saya agak bayar kos. Tapi gak apa-apa lah, bagi 2 gitu kan. Yang kedua udah agak dibagi, saya lukis sendiri. Saya ngelukis 1, suami istri makan, pembantu terbayar, semuanya terbayar. Sumbangan belum bisa. Saya butuh 2 lukisan untuk bisa meneruskan sumbangan. Mulai mikir nih, berarti kalau 3 ngelukis, 2 itu sumbangan. Kenapa saya sakit pundak? Saya mulai berpikir sumbangan saya berarti 50%, 60%, 70%. Bukan perpuluhan lagi. Laku sih laku, tapi ini kayak Tuhan tanggung jawab saya terlalu banyak Tuhan. Tanggung saya terlalu berat. Saya sakit pundak. Nah singkat cerita, saya gak hitung-hitungan. Gak hitung-hitungan. Waduh makanya terus tadi lukisan lagi terus ya. 162 dalam 2 tahun. Lalu saya renungin, begitu saya benar-benar frozen soldier sembuh gitu ya. Karena emang saya gak merasa berat lagi, walaupun kenyataannya persentasenya masih tinggi dibanding income-nya. Kenapa saya gak berat? Coba saya renungin. Apa beratnya transfer, apa beratnya bayar, apa beratnya nyumbang. Transfer itu gimana sih? Ambil HP, klik M-Banking, masukkan nomor rekening, masukkan jumlah, enter. Mana beratnya? Cuma tuk. Berat itu karena dipikir. Maka tagihan, cicilan, utang, sumbangan jangan dipikir.
tapi ditransfer. Nah, tak kasih rahasianya lagi ya. Kenapa saya nggak berat? Oke, ini ada rahasia lagi nih, saya saksikan ya. Kenapa saya nyumbang tuh nggak berat? Karena atau beli barang nggak berat, beli cat, beli apapun juga, pokoknya saya nggak berat. Karena untuk pembelian saya pakai HP saya sampai ke virtual account. Sudah virtual account, saya copy, saya kirim ke WA istri. Istri tidur, ku ambil HP-nya. Ya kan? WA dari saya sendiri, tak copy, masuk M-Banking-nya, login, pilih virtual account, paste, kirim, password, terbayar gitu ya. Saya bayar pakai akun istri. Bapak-bapak, menarik ya Pak ya. Bapak-bapak siapa yang mau bisa pakai akun M-Banking-nya istri? Pasti nggak berani angkat tangan. Karena sebelahnya menakutkan. Tapi bapak-bapak, kenapa saya bisa pakai rekening istri, akun istri, bapak juga bisa pakai. Asalkan, yang penting ini Pak, saldonya bapak yang isi. Amin ibu-ibu. Diisi 100, dipakai 10, dipakai 20, dipakai 30, pakai 50 pun juga masih oke ya. Isi terus gitu ya. Itu rahasianya. Karena saya sama istri, saya setelah hidup menikah 34 tahun, bangkrut kemarin 2019-2018, saya sudah menikah 28 tahun. Saya sadar saya pandai cari uang. Lukisan jadi duit, gimana gak pandai cari uang. Tapi saya orang yang tidak pandai pegang uang, terlalu gampang kasihan. Maka Tuhan tuh hebat. Kalau satu murah hati pasti satunya pelit supaya gak habis. Istri saya pandai sekali pegang uang. Sudah masuk, enggak bisa keluar. Tapi saya ternyata boleh bisa mengeluarkannya. Selama semuanya masuk ke dia. Gitu ya. Dan keluarnya enggak aneh-aneh. Jadi saya bisa pakai punya dia. Nah waktu saya mulai enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Frozen shoulder saya sembuh loh. Dan bukan sembuh lagi. Ya saya merasakan bahwa sebanyak yang saya buka. Sebanyak itulah mengalir. Bahkan ada sisanya. 162 lukisan. Ya nyumbang kan gak sampai 3,2. Tapi banyak juga sih. Tapi ya lebih daripada cukup. Pandemi udah berhenti berapa tahun ya? 2,5 tahun ya? Sudah 2,5 tahun gak ada order lukisan. Saya sudah nikmat loh, jadi pelukis itu nikmat loh. Senin Jumat lukis. Coba orang lain hobinya golf, bayar duit. Orang lain hobinya apa? Bayar. Saya tuh hobinya ngelukis, dapat duit. Wah nikmat Tuhan, boleh juga nih jadi pelukis ya. Gak pernah kepikir Tuhan, ya udahlah Senin Jumat ngelukis, Sabtu Minggu khotbah, bahagia banget nih. Pandemi berhenti, ordernya berhenti. Saya tuh baru renungin, masuk akal juga sih. Pandemi itu kan orang kaya kan di rumah ya. Selama ini kan gak di rumah, namanya di rumah. Duduk di sofa, selama ini dia gak pernah duduk. Sofa diliatin, jelek, gak apa-apa, jelek, gak apa-apa, jelek, gak apa-apa. Ganti sofa juga dia. Makanya selama pandemi itu yang namanya sofa, hobi-hobian, panci, treadmill, lukisan, lakunya minta ampun. Begitu pandemi, selesai. Kan orang kaya gak di rumah lagi. Waktu di rumah kan lihat, temboknya kosong ya, pasang apa ya? Alah gak usah lah. Besok lihat lagi, besok lihat lagi. Sekarang udah keluar rumah gak pernah dilihat. Berhentilah order hobi-hobian, ya, alat masak, udah gak dipakai lagi tuh, betul ya? Yang sini hobinya masak udah dipakai lagi alatnya kan? Udah kuliner ya kan? Treadmillnya udah berapa lama tuh gak dipakai lagi? Pokoknya hobi-hobian udah gak laku lagi gitu. Termasuk lukisan. Pandemi berhenti, order berhenti loh. Tapi saya udah punya konsep hidup. Pengalaman menjadikan orang punya konsep hidup, filosofi hidup. Aku ini selang. Selama saya nempel sama sumber berkat. Dan selama ujungnya saya buka. Pasti dari sana masuk. Kalau saya buka, senang nempel habis. Tapi kalau nempel saya buka, udah. Pokoknya bagian saya menyalurkan. Dan benar saudara. Lukisan berhenti. Sempat berhenti agak lama juga sih. Ada 6 bulan kali yang benar-benar blank, nol income gitu. Tapi ya singkat cerita masuk bisnis produk kesehatan. Udah bikin mujizat lagi di situ. Sampai ownernya dari Malaysia Pak, kami udah lama bisnis di dunia ini.
Paling enggak dalam 25 tahun terakhir itu orang jadi crown director ya 3 tahun 4 tahun, Bapak 6 bulan. Kemarin saya jadi royal, Bapak tercepat lagi nih 15 bulan. Belum ada Pak dalam sejarah. Ya udah kita bikin sejarah aja. Tapi dalam hidup saya merasakan berkat Tuhan tuh mengalir gak ada habisnya. Dan yang saya mau ajarkan adalah keadaan tidak mengubah status. Tentu kita harus bijaksana, makanya Alkitab berkata, berilah dengan apa yang ada padamu dan bukan dengan yang tidak ada padamu. Maka waktu saya betul-betul gak ada, dimintain tolong, ya gak nolong. Walaupun resikonya namanya dulu punya uang, lalu jadi gak punya uang, orang itu gak percaya. Itu sedihnya, ya gak percayalah, paling dia memang gak mau nolong aja. Aduh, tidak mampu menolong dikira gak mau, itu berat. Tapi kita juga gak boleh lalu utang untuk nolong. Berilah dengan apa yang ada padamu. 2, firman Tuhan berkata apa? Berilah dengan sukacita, bukan dupaksa atau duka cita. Nah saya memberinya dengan duka cita. Aduh banyak banget nih persentasenya nih, melebihi kemampuan nih, sakit pundak. Begitu saya memberinya dengan sukacita, gak hitung-hitungan. Sembuh sendiri. Namanya mau frozen shoulder. Aduh itu begini tuh sakit, paling enak ya bungkuk. Karena kalau begini ada yang ganjel kayak es batu. Itu begitu mencapai puncaknya keikhlasan. Puncaknya keyakinan bahwa yang penting itu nempel. Percayalah Tuhan peliharalah. Percaya. Awalnya juga bangkrut nangis-nangis. Saya pernah kesaksian kan waktu bangkrut udah tiap hari nangis. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Tuhan rencanaku gak begini. Saya gak bisa lihat rencana Tuhan. Saldo habis, makin susah. Kita pernah hidup miskin, pernah diangkat berkelimpahan. Masuk pandemi. Seminar kesehatan, vitamin E penting, vitamin K penting. Mau beli vitamin E aja, mahal. Sebelum bangkrut 2 anak di Singapura, 1 anak di Australia. Keliling dunia 2-3 bulan sekali. Begitu bangkrut, beli vitamin E aja bisa bilang mahal. Udah kalau gitu gak usah beli vitamin E. Tak bilang sama istri saya, kita kuliah di teknologi pangan dan gizi. Kacang kan banyak vitamin E-nya, beli kacang aja. Istri order online, belum dibeli, mahal juga. Saya bilang aku punya ibu, hidup puluhan tahun miskin, sampai menikah dengan kamu juga masih miskin. Ibuku itu kalau beli beras, dia beli menir yang udah hancur, itu harganya lebih murah. Kalau saya bilang, Bu aku pengen ikan goreng, nasi goreng ikan asin. Ibuku beli menir, beras yang hancur, ikan asinnya juga udah hancur. Jadi kalau saya tanya, Bu mana ikan asinnya? Udah hancur nak. Itu namanya nasi goreng hemat energi. Gak usah kunyah, udah dihancurkan. Itu vitaminnya sama. Cuma ikan asin yang hancur, berasnya hancur, namanya menir. Saya bilang sama istri saya, gunakan ilmu ibu saya. Beli kacang yang sudah hancur, pasti lebih murah. Dimakan sendiri, gak ada tamu. Ya kan? Kalau gak ada tamu dimakan sendiri, yang hancur itu hemat energi. Jadi kita gak perlu banyak energi untuk menghancurkannya. Sudah dihancurkan sama si penjual. Coba bayangin saudara, kita tuh hidup pernah merasa beli kacang itu mahal gitu loh. Itu untuk menggambarkan berapa banyak saldo kita gitu. Karena kita udah hitung nih, 3 bulan lagi habis nih. Tapi singkat cerita begitu kita juga gak hitung-hitungan sama Tuhan. Yang penting Tuhan, kebetulan saya itu yang untuk ke pedalaman itu juga enggak tiap bulan, tapi 3 bulan sekali. Jadi gaji guru namanya bukan gaji, karena mereka bikin sekolah di pedalaman, ada SPP, kita enggak gratis, tapi murah 10.000, 20.000, uangnya dipakai untuk gurunya. Nah 3 bulan sekali kita rapel, kita berikan tunjangan. Aduh itu udah sempat bilang Tuhan 3 bulan lagi kita enggak ada uang. Terus dapat lukisan, wah aduh. Dapat order lagi. Makanya begitu akhirnya order itu mengalir sampai numpuk. Orang itu kayak inden. Waduh begitu pasang. Sejak order tuh inden. Orang order tuh banyak. Saya gak pernah nyanyi lagu lagi yang walau aku tak dapat melihat. Aku sudah melihat sekarang. Dan setiap pasang kanvas saya putar lagu yang lain. Tuhan selalu menolongku. Selalu. Itu namanya Zoom berkali-kali. Kalau Pak ada permintaan lagu, Tuhan selalu menolongku. Sampai berkali-kalinya pandemi selesai ganti offline. Pergi begini. Terus malah diminta lagu.
Pak nanti nyanyi lagu itu ya Pak ya, rambut rontok. Mana ada lagu rambut rontok? Yang Bapak suka nyanyikan itu loh. Mana ada? Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Oh iya ya, ada lagu rambut rontok. Jemaat bilang lagu rambut rontok. Itu yang ada sehelai di rambutku. Iya, Tuhan selalu menolongku itu. Iya, Tuhan selalu menolongku Pak. Yang ada rambut rontoknya Pak. Itu. Saking seringnya nyanyi lagu rambut rontok saudara ya. Bukan lagu rambut rontok saudara. Itu lagu Tuhan selalu menolong. Kenapa Tuhan selalu menolong? Karena memang kita nempel sama Tuhan. Nempel, selang kita nempel. Dia hidup, dia ada, dia berkuasa atas berkat. Dia berfirman kepada Abraham, aku akan jadikan kamu saluran berkat. Aku akan berkati kamu sehingga kamu menjadi berkat. Itu status kita adalah menjadi berkat. Gak mungkin gak diberkati. Tapi kita harus komitmen Tuhan. Nah sekarang tinggal namanya komitmen tetap ada juga manajerialnya ya. Berapa persen kita mau salurkan. Tapi kalau saya mengobarkan, menyarankan, kan Anda ada di gereja ini, di sini ada Yayasan Tangan Pengharapan. Saya menyarankan Anda satu, Anda terlibat secara finansial. Bantu. Kedua, usahakan seumur hidup ini sekali-sekali ada ikut pergi. Pertama kali saya pergi ke pedalaman itu 92, 93. Mentawai. Ada desa yang anak kelas 1, 2 SD gak bisa baca tulis. Ke Papua ketemu masuk lebih dalam lagi. Nabirin naik Sugapa sampai ujung gunung anak kelas 5 SD gak bisa baca tulis. Itu awal-awal saya, Tuhan berkati saya bangun sekolah di desa. Itulah kenapa saya gak bisa berhenti. Kalau bicara NTT ada Kupang, Camplong, Neontes, Niki, Soesapa. Terus sampai Antambua aku udah kunjungi, nginep di situ. Kunjungi, nginep situ. Kunjungi, nginep situ. Kalau Mentawai ya Sikakap, Sipora, Siberut, terus pulau-pulau. Gunung Sitoli, Teluk Dalam, naik truk, itu bawah sungai, perjalanan lagi sampai ke dalam dah. Sampai mereka gak bisa bahasa Indonesia. Khotbah aja terjemahin ke bahasa lokalnya. Saya udah kelilingi Indonesia ini. Dan ketika kita keliling, kita melihat kehidupan langsung, maka nanti kita menjadi saluran berkat. Itu bukan karena pengen diberkati, karena belas kasihan. Ketika digerakkan hatinya oleh belas kasihan, maka itulah cinta sejati. Kita memberi bukan supaya diberkati, kita memberi bahkan bukan supaya jadi saluran berkat dan kita menikmati berkatnya, tapi karena kita memberi itu karena memang didorong oleh kasih. Dan itulah motivasi tertinggi hidup ini. Bahkan energi tertinggi dalam hidup ini. Bukan orang Kristen. Profesor David Hopkins bukan orang Kristen. Bahkan mungkin New Age Movement atau Universalism. Tapi dia mengajarkan loh, Tao sejati, enlightenment, kesadaran murni. Energi kesembuhan tertinggi adalah love, peace, joy. Love, kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Kalau kita berbuat sesuatunya karena kasih, maka Tuhan di dalam kita. Maka saya sering berpikir dan mengajarkan juga. Apa yang Tuhan gak bisa sembuhkan ya? Maka ketika saya mengalami frozen shoulder dan betul-betul merasakan kasih Allah itu memenuhi, lalu itu memotivasi saya memberi jadi saluran berkat, maka namanya kesembuhan spontan. Kesembuhan spontan atau power of now. Itu ilmu-ilmu meditasi, ilmu-ilmu energi, ilmu-ilmu kesembuhan holistik yang bahkan sebenarnya ditulis bukan orang-orang Kristen. Tapi pemahamannya menurut saya sangat Kristen banget. Power of now adalah kesadaran bahwa hidup di dalam kekinian saat ini. Tuhan pencipta alam semesta itu tinggal di dalam kita. Dan kesembuhan spontan adalah kesembuhan yang terjadi karena love, peace, dan joy yang menguasai pikiran, perasaan, bahkan ke sel-sel tubuh kita. Lalu saya berpikir harusnya kita orang Kristen sehat-sehat. Karena Allah kita adalah kasih. Definisi Allah menurut Alkitab, Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Maka sekalipun kita belajar menjadi saluran berkat dan tujuan kita hidup untuk diberkati menjadi saluran berkat, saya tidak mungkin melepaskan dari konsep bahwa itu semuanya harus dilakukan karena kasihnya yang menguasai kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau Engkau memperkenalkan dirimu dalam firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih itulah yang menguasai kami dan mendorong kami untuk kami bertindak di dalam kasih, berbuat kasih, menjadi saluran berkat. Dan kami terpesona Tuhan untuk rencana-Mu. Tuhan izinkan bangkrut, Tuhan izinkan gagal. Tapi juga membuat kami punya pengalaman. Bahwa hidup kami tidak tergantung satu usaha atau satu perusahaan. Hidup kami tergantung dengan Tuhan. Karena Tuhan mampu menyalurkan berkat lewat apa saja. Jika kami mengerti kenapa ada tertulis apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena Tuhan bisa memberkati kami lewat apa saja. Bagian kami adalah melekat dengan Tuhan. Dan bagian kami hidup di dalam kasih. Dan karena kasih Tuhan itu kami menyalurkan menjadi saluran berkat. Dan kami mulai menghidupi bersama dengan Tuhan kehidupan ini. Kami melihat dan menghadapi dan memasuki tahun baru dengan penuh harapan. Karena kami punya keyakinan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Tuhan menjadi perlindungan kami. Tuhan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rencana-Mu. Dan status dalam hidupku untuk menjadi saluran berkat. Kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Amin. Tuhan berkati.